Hai Mami, Assalamualaikum. Nah, jadi pada kesempatan kali ini temenin aku ngobrol-ngobrol tentang ibu rumah tangga yang mengalami depresi ya Mams. Ya, kali ini tuh aku ngangkat topik ini karena memang ini tuh baru banget kejadian sama salah satu teman aku. Jadi aku tuh punya salah satu teman yang ternyata dalam seminggu ini tuh beliau lagi dirawat di rumah sakit. Beliau lagi mengalami stres dan juga depresi karena katanya sih beliau kelelahan menjadi seorang ibu rumah tangga. Jadi kali ini tuh bakal kita bahas, dan apabila video ini tuh bermanfaat, teman-teman boleh share video ini ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Siapa tahu share kali ini tuh bermanfaat untuk kalian semua. Jadi kali ini Mams, aku bakal share tentang benarkah seorang ibu rumah tangga itu rentan sekali mengalami yang namanya depresi. Nah, sebenarnya udah bukan rahasia umum lagi ya Mams, bahwasanya ternyata wanita itu jauh lebih beresiko mengalami depresi daripada pria. Ini tuh berlaku untuk semua wanita tanpa terkecuali dan tidak memandang ras, mulai dari wanita pekerja hingga wanita rumah tangga. Tapi sebelumnya guys, perlu digarisbawahi ya bahwasanya depresi itu bukan gila. Dan itulah yang sedang dirasakan oleh sahabatku. Mohon bantu doanya ya guys, semoga sahabat aku cepat pulih, amin. Ngomong-ngomong penyebab, pasti ada sebabnya. Salah satu alasannya mungkin bisa aku katakan bahwasanya terkait dengan peranan sosial yang ada di masyarakat. Mungkin wanita sebagai ibu rumah tangga ini tuh sering sekali merasakan peran kita tuh kayak diremehkan di tengah masyarakat. Sementara itu perempuan yang mengejar karir di luar rumah juga akan tetap menghadapi diskriminasi dan juga ketimpangan pekerjaan, atau mungkin merasakan konflik internal terkait perannya sebagai seorang istri, ibu dan juga pekerja. Tentu saja untuk mendapatkan pengakuan dan juga peran sosial yang kita impikan seperti apa yang laki-laki dapatkan, tentu saja itu ada efek sampingnya ya Mami. Salah satu resikonya adalah mengalami depresi. Aku secara pribadi juga pernah mengalami beberapa tekanan yang menurut aku tuh agak menegangkan bagi seorang wanita. Misalnya itu adalah pada saat aku melahirkan ya guys. Jadi pada saat kita tuh melahirkan dan masuk ruang OP, pasti itu tuh merupakan suatu hal yang menegangkan bagi seorang wanita. Kemudian juga di saat PMS, mungkin bagi orang yang nggak pernah mengalami PMS itu hal yang biasa. Tapi kalau udah ngerasain sakitnya PMS bagaimana, pasti tahu ya gimana rasanya. Rasanya itu asli sakit banget guys. Belum lagi proses mengasihi yang sampai saat ini masih berlangsung, yang mungkin terasa lebih sulit bagi aku daripada awalnya, sehingga ya bisa beresiko menyebabkan baby blues atau mungkin depresi hingga merasa kewalahan akibat mengurus anak. Apalagi aku ini tuh kan seorang ibu rumah tangga yang lagi dalam proses mengasihi ya Mami. Jujur ini tuh lagi dalam proses yang berat banget karena baby aku itu lagi menggigit Mami. Jadi dia tuh udah menggigit terus narik lagi. Nah jujur aja itu tuh bikin aku tuh kayak ketakutan sendiri setiap mau mengasihi bayiku. Tapi meskipun begitu tetap ya Mami, aku tuh tetap mengasihi anakku karena aku ngerasa kasihan dan gak tega untuk ngestop ya Mami. Jadi anakku ini tuh yang bayi juga gak mau pakai formula, jadi ya tetap aja walaupun proses ini tuh terasa sulit dan berat bagi aku, kadang-kadang aku sempet kayak ngerasa aduh gimana ya ini tuh, aku stres gitu, anakku kenapa nggak mau formula gitu kan. Iya itu aku sempat ngerasa kayak capek, ngerasa kesakitan, ngerasa ketakutan setiap mau mengasihi gitu kan. Tapi ya mau gimana, itu tuh udah resiko aku sebagai seorang ibu kan Mams. Dan aku tahu proses ini tuh adalah ladang pahala untuk aku, jadi tetap aku merasa tetap bahagia gitu menjalankan peran aku sebagai seorang ibu. Makanya kalau kita tuh udah dalam keadaan stres, dalam keadaan depresi, sebaiknya jangan terlalu dipaksakan. Lebih baik ambil waktu untuk beristirahat dan juga untuk menyenangkan diri sendiri ya Mami. Jangan sampai kita itu ada dalam fase depresi yang lebih berat. Jangan sampai terjadi seperti apa yang dialami sama temanku. Jadi temanku ini tuh adalah seorang wanita yang menurut aku sangat-sangat sempurna. Aku memandang beliau sebagai istri yang baik, sebagai sahabat yang baik, dia juga sebagai seorang anak yang baik, dan juga dia menjadi seorang ibu yang sangat baik bagi kelima anaknya. Aku lihat sih kehidupannya kayak fine-fine aja, happy-happy aja, secara ekonomi juga berkecukupan, suaminya juga sayang, anak-anaknya juga Masya Allah penuh perhatian. Tapi ternyata temanku ini tuh bisa mengalami yang namanya depresi, dan setelah ditelusuri ternyata penyebabnya itu adalah kelelahan di dalam rumah tangga. Pokoknya gitu deh Mami, agak-agak mengagetkan dan bikin shock juga, dan bikin rada-rada gak percaya gitu, kok bisa hidup yang sesempurna dia tuh bisa mengalami depresi. Ternyata beliau itu gak bisa mengelola stresnya dengan baik. Ya mungkin kita gak tahu ya alasan penyebabnya itu seperti apa sampai beliau ada di fase seperti itu sehingga harus dirawat di rumah sakit. Tapi pasti ada penyebabnya kan Mams. Jadi memang harus kita akui bahwasanya seorang ibu rumah tangga itu memang punya resiko untuk
mengalami depresi yang lebih tinggi daripada pria. Jadi teman-teman, kalau memang teman-teman lagi ngerasa kecapean atau lagi benar-benar stres banget, sebaiknya ambil waktu untuk beristirahat dan juga me time. Kalau perlu, kalau ada orang terdekat kita yang mengalami depresi sepertinya, lebih baik kita ajak untuk berkonsultasi ke psikolog atau ke psikiater juga boleh. Jangan sampai apa yang aku alamin dan apa yang aku lihat di sahabat aku itu teman-teman dan mami-mami rasakan juga. Semoga orang-orang yang terdekat dengan kita dan orang-orang yang kita sayangi selalu sehat, baik secara fisik dan juga secara mentalnya. Karena jangan pernah diabaikan ya mami, yang namanya kesehatan mental itu, karena meskipun kita lihat dari luar dia itu sehat-sehat aja, tapi belum tentu mentalnya itu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Kalau kita lagi ngerasa capek, jangan memaksakan rumah kita untuk selalu terlihat rapi. Terus juga jangan menyalahkan diri sendiri, buang perasaan bersalah, karena kita juga berhak untuk bahagia. Kita juga memerlukan istirahat yang cukup. Pokoknya kalau kita udah capek, kita harus segera istirahat. Jangan sampai semuanya itu kita paksakan ya mami. Ya seperti yang aku alami kemarin, aku lagi ngerasa capek, aku lagi ngerasa bosen, dan aku juga dapat kabar teman aku dirawat karena dia tuh depresi, karena kelelahan gitu. Jadi ya ini tuh cukup aku jadikan pelajaran, dan semoga cerita aku ini tuh bisa menjadi pelajaran juga untuk mami-mami di luar sana untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan secara fisik dan juga mental. Itu benar-benar penting banget untuk dijaga. Gak berasa ya mami, ini tuh kita udah mau sampai aja di akhir video. Kalau ada kurang dan lebihnya aku mohon maaf lahir dan batin. Tolong koreksi aku kalau misalnya aku ada salah-salah ngomong, dan mohon maaf kalau buat kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye mami semua, bahagia selalu ya, amin.